Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan taufik berupa kemudahan dari Allah sehingga kita senantiasa bersemangat untuk memperbaiki diri kita dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, tema kita kali ini adalah tentang ar-raja. Ar-raja artinya adalah harapan. Harapan. Kita harus mempunyai harapan. Harapan kita kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau harapan kita itu kepada makhluk, maka makhluk itu belum tentu bisa menunaikan dan mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Allah yang mencipta, Ar-Raziq, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang, Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala adalah maha mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah, ketika kita menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mewujudkan harapan-harapan kita. Termasuk misalnya adalah kalau kita mungkin banyak bergelimang dosa. Mungkin juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Maka insya Allah, kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi Al-Ghafur. Demikian juga kalau kita sekarang berada mungkin dalam satu kesempitan. Mungkin juga dalam satu hal yang kita merasakan musibah atau bencana atau sejenisnya. Kalau harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mampu menghilangkan berbagai macam kesempitan hidup, dan juga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong kita dari musibah ataupun dari bencana apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sangat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah melebihi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna rahmati, ya, inna rahmati ghalabat ghadabi atau kama qala, ya, sesungguhnya rahmatku itu adalah mengalahkan kemurkaanku, ya. Demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Kalau kita perhatikan semua yang ada di dunia ini, ya, di dunia ini, dari mulai diri kita sendiri atau alam semesta, semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah, ya, membaca hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan, ya, tentang hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang seorang yang telah membunuh, ya, membunuh 99 manusia, ya, membunuh 99 manusia. Ini kan suatu bentuk dosa yang luar biasa, ya. Membunuh satu orang saja itu adalah dosa besar. Apalagi membunuh 99 manusia. Kemudian orang ini ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mendatangi ahli ibadah. Dan dia mengutarakan bahwa dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menceritakan bahwa dia telah membunuh 99 nyawa. Kemudian ahlul ibadah ini menanggapi keinginan orang tersebut. Dan dia nyatakan dosanya terlalu besar. 99 nyawa. Bagaimana mungkin, kata dia, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang terlalu besar seperti itu. 99. Satu nyawa saja adalah dosa besar yang seakan-akan orang kalau membunuh satu orang seakan-akan membunuh seluruh manusia. Ini 99. Akhirnya orang tadi merasa begitu begitu putus asa, ya. Kalau begitu akhirnya dia membunuh ahli ibadah tersebut. Dan akhirnya dia berhasil membunuh ahli ibadah sehingga genap menjadi 100 orang dibunuh oleh dia. Namun dia masih terbayang akan dosa-dosanya. Dan dia bertanya kepada manusia bagaimana dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunjukkanlah kepada seorang ahli ilmu. Akhirnya dia mendatangi ahli ilmu tersebut. Kemudian dia mengutarakan bahwa dia telah membunuh 100 nyawa. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, dosanya tersebut? Ahlul ilmi ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Betapapun besar dosa yang dilakukan oleh manusia, kalau manusia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya atau kita kenal dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, Al-Ghafur. Kemudian ahlul ilmi ini memberikan petunjuk kepada orang tadi agar dia itu hijrah, tidak kembali kepada kampung halamannya, akan tapi ditunjukkan kepada kampung yang lain, di mana di kampung tersebut dia bisa lebih kondusif untuk memperbaiki, ya, keadaannya, memperbaiki kehidupannya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki segalanya.
maka dia harus hijrah. Kalau dia kembali ke kampung halamannya, mungkin saja dia akan kembali melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu. Karena di sana mungkin ada kawannya, atau di sana dia mungkin juga masih tergiur dengan apa yang menjadi kebiasaannya terdahulu. Atau mungkin juga di kampung halamannya dia sudah terkenal sebagai orang yang jahat, sehingga susah dia akan memperbaiki dirinya. Akhirnya dia berhijrah menuju kampung yang ditunjukkan oleh ahlul ilmi ini, agar dia lebih kondusif di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berjalan, namun di tengah perjalanan dia meninggal. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Dan ketika itu turun malaikat adab dan juga malaikat rahmah. Mereka berebut, ya, siapa yang akan membawa. Karena apa? Karena orang tadi adalah membunuh 100 nyawa. Akan tapi kata malaikat rahmah, dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua malaikat itu merasa paling berhak untuk membawa orang tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang lain untuk menengahi, ya, dari kedua malaikat tersebut. Kemudian malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengusulkan agar diukur, ya, orang ini dalam perjalanan menuju kampung yang baru, manakah yang lebih dekat, ya. Apakah lebih dekat dengan kampung yang baru ataukah lebih dekat dengan kampung yang lama. Setelah diukur ternyata lebih dekat dengan kampung yang baru. Berarti dia dibawa oleh malaikat rahmah dan dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya bahwa betapapun besarnya dosa dan maksiat, kalau kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, apa yang dahulu kita lakukan. Ikhwas sekalian rahimakumullah, dalam satu hadis mungkin di sini saya bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, mal mujibatani? Faqala, man mata la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Wa man mata yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Ya. Rawahu Muslim. Ada seorang laki-laki, ya, dari Arab Badui, ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut dengan al-mujibatani? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Pelajarannya adalah bahwa dosa, ya, selain dari syirik, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosa itu dosa besar, karena dosa besar itu menurut
aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tahta masyiatillah. Ya. Tahta masyiatillah, yakni terserah ya Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu, jika Allah berkehendak Allah akan mengadabnya, wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak Allah akan mengampuninya. Sedangkan dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kalau dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikannya dan dia meninggalkan perbuatan syirik tersebut, ya, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa tersebut. Ya. Artinya di sini kita masih mempunyai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan raja ini, harap ini adalah salah satu unsur yang harus ada di dalam ibadah kita. Di samping unsur yang lain, ada 3 unsur yang harus terpenuhi ketika kita beribadah. Pertama adalah unsur cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah unsur al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah unsur ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah harapan kita kepada Allah. Berharap bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mempunyai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan semakin bersemangat ya di dalam beribadah kepada Allah, dan kita juga akan semakin bersemangat untuk meninggalkan maksiat atau dosa-dosa ya, yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.